Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk membuat aplikasi sederhana pendataan kondisi kesehatan masyarakat pasca COVID-19. Nah, untuk tutorial kali ini saya akan menunjukkan cara membuat form login dan juga home. Untuk video kali ini, referensi saya adalah video dari channel YouTube Double Boiler. Nah, saya akan mencantumkan link dari video channel tersebut pada deskripsi di bawah. Jika nanti bapak-bapak atau ibu-ibu atau teman-teman sekalian ingin melihat videonya. Nah, untuk membuat form login, yang pertama harus kita buat adalah tabel yang menampung data mengenai user. Yaitu silakan klik create, kemudian klik table, kemudian klik design view, kemudian ubah nama tabelnya jadi tabel user. Kemudian untuk field name yang pertama saya menggunakan user ID, kemudian nama, kemudian status, kemudian sandi. Nah, untuk tipe data ID usernya saya menggunakan auto number. Nah, untuk sandi saya menggunakan short text dan saya ingin mengubah formatnya menjadi password. Kemudian next, kemudian finish. Kemudian kita simpan tabelnya. Selanjutnya kita buka tabelnya. Nah, saya ingin memasukkan namanya yang pertama. Statusnya adalah seorang admin. Kemudian kata sandinya 1, 2, 3, 4. Selanjutnya yang kedua itu adalah Ali. Statusnya juga admin. Sandinya 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk yang ketiga misalnya ada Ucup. Statusnya user biasa. Kata sandinya 1, 2, 3. Kata sandinya 1, 1, 1, 1. Saya ingin mengubah data tipe datanya menjadi short text saja. Supaya saya bisa menamainya jadi user 1, user 2, user 3. Nah, setelah itu kita save. Nah, selanjutnya kita membuat formnya. Saya ingin menggunakan modal dialog. Nah, untuk mengeditnya agar tampilannya bisa menjadi seperti tampilan login biasa, kita ambil text box, kemudian kita taruh di sini, kemudian kita copy paste dengan menggunakan Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, selanjutnya saya ingin merapikan tampilannya terlebih dahulu. Inilah tampilan awal dari form login kita.
yang menggunakan model dialog. Kita bisa memasukkan username, tapi tombol ini belum berfungsi apa-apa. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah klik Design View pada form ini. Kemudian pada tombol login, kita pergi ke Property Sheet. Kita pergi ke, namanya ganti jadi login atau terserah. Kemudian pada event kita klik titik 3 ini, kemudian pilih Code Builder, kemudian OK. Nah, di sini kita akan melakukan codingan. Berikut kode untuk tombol login pada form login kita. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu langsung ingin mengcopy saja bisa, asalkan nama tabelnya menyesuaikan dengan nama tabel yang bapak-bapak, ibu-ibu, atau teman-teman buat. Nah, ini kita save dengan Ctrl S, kemudian close. Nah, kemudian bisa kita jalankan dengan form view. Kita masukkan username-nya yang 1, kemudian passwordnya 1234, kemudian klik login. Nah, ini akan terjadi error karena kita belum menambahkan form home. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan membuat form home. Caranya dengan klik blank form. Pada form ini, pertama saya ingin menghapus record selectornya dan juga navigation button. Nah, setelah itu akan saya edit terlebih dahulu. Pada bagian detail ini, saya ingin menambahkan tombol, yang dimana tombol itu nanti akan membuka form data penduduk dan juga form kondisi kesehatan. Kita tekan button, kemudian kita pilih form operation karena dia akan membuka sebuah form, kemudian pilih open form, kemudian next. Nah, kita pilih form yang kita ingin buka. Pertama itu ada form data penduduk. Kemudian klik next. Kemudian saya ketik teks. Ini saya ingin membuat data penduduk. Kemudian next. Kemudian saya ingin ganti jadi nama tombolnya jadi data penduduk. Kemudian finish. Begitu juga untuk form kondisi kesehatan. Selanjutnya, pada bagian footer, kita tambahkan label. Pertama kita masukkan ID user, kemudian copy paste aja, Ctrl C dan Ctrl V, kemudian nama, kemudian status. Nah, untuk menampilkan, saya ingin merapikannya terlebih dahulu. Nah, untuk menampilkan tanggal, kita bisa klik pada desain yang header footer, kita klik date or time, dan klik OK. Maka akan datanya pada di atas ini kita cut dengan menekan Ctrl X, kemudian kita paste dengan tekan Ctrl V. Selanjutnya akan saya rapikan. Coba kita lihat tampilan formnya dengan klik Form View. Maka akan terlihat seperti ini tampilan home kita. Nah, saya ingin mengedit terlebih dahulu tampilan tombol ini. Nah, untuk menampilkannya, klik Form View.
Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Kemudian juga saya akan menambahkan tombol logout, sehingga yang tidak mempunyai akses untuk mengakses database penduduk ini tidak bisa mengaksesnya. Logout, pilih form operation, kemudian tekan. Nah, saya ingin mengembalikan logout ini ketika kita menekan tombol logout, saya ingin mengembalikannya ke form login. Caranya open form, kemudian pilih form 1. Form 1 itu nama form untuk form login saya. Logout, kemudian next, kemudian logout, finish. Kemudian form view. Nah, beginilah tampilan dari form home kita. Bisa dicobakan. Pada user ini yang menjadi admin adalah Udin. Berarti pada form login kita masukkan ID usernya muncul 1 dan juga kata sandinya tadi 1, 2, 3, 4. Klik 2 kali formnya, user 1, 1, 2, 3, 4. Klik login. Saya belum mengganti kode untuk label ini. Idenya pada form home ini saya ingin menambahkan ID user yang saya masukkan tadi, berarti ID user 1 namanya Udin, kemudian statusnya admin. Nah, caranya yaitu pertama kita klik property sheets, kemudian klik other, kemudian ganti jadi label ID, kemudian ini label nama, kemudian yang ini jadi label status. Kemudian close, kemudian kita save. Coba kita run lagi loginnya. User 1. Kemudian ini 1, 2, 3, 4. Klik. Nah, akan tampak user 1 namanya Udin, statusnya adalah admin. Ketika kita klik logout, maka dia akan langsung kembali ke tampilan form login. Nah, selanjutnya ketika kita klik data penduduk, dia akan langsung pergi ke form data penduduk. Ketika kita klik data kesehatan penduduk, dia akan pergi ke form data kondisi kesehatan. Nah, untuk bisa mengembalikan form ini kembali ke form home, saya ingin menambahkan sebuah tombol kembali. Caranya pada form data penduduk ini kita klik design view, kemudian kita tambahkan tombol di sini. Nah, karena kita ingin mengembalikannya ke form home, berarti adalah form operation dan kita open form home. Next. Kemudian saya ganti namanya jadi kembali. Kemudian ini kembali dan finish. Nah, kemudian saya akan mengedit tombol ini terlebih dahulu. Setelah itu save, setelah itu form view, kemudian klik kembali, dia akan kembali ke home ini. Begitu juga dengan form kondisi kesehatan. Untuk melihatnya, form view, kemudian klik kembali, maka dia akan kembali ke tampilan form home. Coba kita ulangi lagi. Nah, pada form login ini kita bisa masukkan username, kemudian passwordnya, kemudian kita tekan tombol login. Kemudian pada form login ini kita klik design view, kita klik property sheets, pada login ini kita klik event, klik titik 3 tadi. Nah, jika data yang kita masukkan salah pada username dan password ini, maka akan keluar sebuah teks yang berisikan maaf, user tidak terdaftar. Mari kita coba. Misalnya Udin, passwordnya 1, 2, 3, 4. Login. Nah, akan muncul tampilan maaf, user tidak terdaftar. Oke.
Kemudian untuk tombol tutup, saya akan membuat fungsinya untuk langsung menutup aplikasi Microsoft Access. Caranya desain view, kemudian klik tutup, kemudian klik event, kemudian klik titik 3. Nah, kemudian klik cari di sini quit access. Ini karena saya sudah punya, jadi saya silang yang barusan. Nah, ini artinya ketika kita klik tombol tutup tadi, maka dia akan langsung menyimpan data pada Microsoft Access kita dan meng-close-nya. Coba kita jalankan save, kemudian close, kemudian form view, kemudian masukkan 21 atau 234, kemudian tutup. Maka aplikasi tadi tertutup dengan otomatis. Pada tutorial selanjutnya, saya akan menunjukkan cara melakukan pencarian data untuk mencari data penduduk dan juga data kondisi kesehatan masyarakat. Baik, sekian tutorialnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.